Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Rahmawati. Hari ini kita akan membahas tentang sel. Baiklah, langsung saja saya mulai. Sel itu berasal dari kata Latin cella yang berarti ruangan kecil. Penemu pertama sel itu adalah Robert Hooke pada tahun 1665. Sel merupakan unit struktural terkecil dari organisme hidup. Secara struktural, sel merupakan satuan terkecil makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan. Secara fungsional, sel berfungsi untuk menjalankan fungsi kehidupan, kemudian membentuk organisme. Sel berkembang biak dengan cara membelah diri secara mitosis. Sel mengandung materi genetik, yaitu materi penentu sifat-sifat makhluk hidup. Maka sifat makhluk hidup dapat diwariskan kepada keturunannya. Kemudian ada struktur sel. Setiap organisme tersusun atas salah satu dari dua jenis sel yang secara struktur berbeda. Sel prokariotik atau sel eukariotik. Kedua jenis sel ini dibedakan berdasarkan posisi DNA di dalam sel. Sebagian besar DNA pada eukariota terselubung membran organel yang disebut nukleus atau inti sel. Sedangkan prokariota tidak memiliki nukleus. Bisa kalian lihat gambar di bawah. Itu ada contoh struktur sel dari sel prokariotik dan sel eukariotik. Contoh dari sel prokariotik yaitu sel bakteri. Kemudian ada sel eukariotik, contohnya itu ada bentuk sel dari tumbuhan. Kemudian kita akan bahas lebih lanjut sel prokariotik. Sel prokariota berasal dari bahasa Yunani yaitu pro artinya sebelum dan karyon artinya biji. Sel prokariotik tidak memiliki membran inti sel dan sistem endomembran. Kebanyakan prokariota merupakan organisme uniseluler dengan sel berukuran kecil. Umumnya terdiri dari selubung sel, membran sel, sitoplasma, nukleoid, dan beberapa struktur lain. Selubung sel prokariota mencegah sel pecah akibat tekanan osmotik pada lingkungan yang memiliki konsentrasi lebih rendah daripada isi sel. Banyak jenis bakteri memiliki lapisan di luar dinding sel yang disebut kapsul, yang membantu sel bakteri melekat pada permukaan benda dan sel lain. Prokariota juga memiliki bahan genetik tambahan, yaitu plasmid, yang membawa gen tertentu dan memberikan keuntungan tambahan pada keadaan tertentu, misalnya resistansi terhadap antibiotik. Bisa dilihat gambar di samping adalah contoh dari struktur sel prokariota. Yang kedua ada sel eukariotik. Sel eukariota berasal dari bahasa Yunani. Eu artinya sebenarnya dan karyon artinya memiliki nukleus. Sel yang memiliki membran inti sel dan sistem endomembran. Diameter sel eukariota biasanya 10 hingga 100 μm. Sel eukariotik terdiri dari sel hewan dan sel tumbuhan. Struktur sel eukariotik terdiri dari membran plasma, sitoplasma, dan organel-organel sel. Adapun bisa kalian lihat di bawah ada gambar dari struktur sel tumbuhan dan struktur sel hewan. Sebelumnya, di materi-materi sebelumnya kita sudah membahas beberapa semua organel sel yang ada pada hewan maupun tumbuhan. Jadi di sini saya hanya akan menampilkan perbandingan gambar antara struktur sel tumbuhan dan juga struktur sel hewan. Untuk lebih singkatnya, kita bisa lihat tabel perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama ada bagian dinding sel hewan tidak memiliki, sedangkan sel tumbuhan memiliki dinding sel. Kemudian ada membran plasma, sel hewan maupun sel tumbuhan memiliki membran plasma. Kemudian ada sitoplasma, sel hewan dan sel tumbuhan memiliki sitoplasma. Kemudian ada organel sel. Pada sel hewan dan sel tumbuhan memiliki nukleus.
Kemudian letaknya, kalau sel hewan berada di tengah, sedangkan sel tumbuhan di tepi sel. Kemudian sel hewan dan sel tumbuhan itu sama-sama memiliki retikulum endoplasma, kemudian ribosom, sedangkan untuk sentriol hanya dimiliki oleh sel hewan, sedangkan sel tumbuhan tidak memiliki sentriol. Adapun sel tumbuhan dan sel hewan sama-sama memiliki badan Golgi, lisosom, mitokondria. Kemudian sel hewan itu tidak memiliki plastida. Kemudian sel tumbuhan itu memiliki salah satunya itu kloroplas, contohnya. Kemudian pada sel hewan ada badan mikro, sedangkan pada sel tumbuhan tidak ada. Kemudian pada bagian badan mikro yaitu peroksisom, pada sel hewan ada, sedangkan pada sel tumbuhan tidak ada. Kemudian ada glioksisom, jadi sel hewan dan sel tumbuhan sama-sama memiliki glioksisom. Kemudian ada vakuola, pada sel hewan itu bisa jadi bentuknya kecil atau tidak ada vakuola, sedangkan pada sel tumbuhan itu pasti ada dan ukurannya besar. Kemudian kita akan bahas tentang fungsi sel. Fungsi sel yang pertama itu adalah metabolisme. Keseluruhan reaksi kimia yang membuat makhluk hidup mampu melakukan aktivitasnya disebut dengan metabolisme. Metabolisme yang terjadi di dalam sel dapat berupa reaksi katabolik dan reaksi anabolik. Contoh dari reaksi katabolik yaitu perombakan senyawa kimia untuk menghasilkan energi maupun untuk dijadikan bahan pembentukan senyawa lain. Salah satunya itu adalah proses katabolik yang merubah molekul makanan untuk menghasilkan energi di dalam sel ialah respirasi seluler. Kemudian, reaksi anabolik yaitu reaksi penyusunan komponen sel. Contoh proses anabolik itu ialah sintesis protein yang berlangsung pada ribosom dan membutuhkan ATP. Fungsi yang kedua adalah komunikasi sel. Kemampuan sel untuk berkomunikasi yaitu menerima dan mengirimkan sinyal dari dan kepada sel lain, menentukan interaksi antar organisme uniseluler, serta mengatur fungsi dan perkembangan tubuh organisme multiseluler. Komunikasi sel terdiri dari proses transfer sinyal antar sel dalam bentuk molekul, misalnya hormon, atau aktivitas listrik, dan transduksi sinyal di dalam sel, target ke molekul yang menghasilkan respon sel. Mekanisme transfer sinyal dapat terjadi dengan kontak antar sel, penyebaran molekul sinyal ke sel yang berdekatan, penyebaran molekul sinyal ke sel yang jauh melalui saluran, atau perambatan sinyal listrik ke sel yang jauh. Selanjutnya, molekul sinyal menembus membran secara langsung lewat kanal protein atau melekat pada reseptor berupa protein transmembran pada permukaan sel target dan memicu transduksi sinyal di dalam sel, sehingga terjadilah komunikasi antar sel. Kemudian ada regulasi siklus sel. Jadi setiap sel berasal dari pembelahan sel sebelumnya, dan tahap-tahap kehidupan sel antara pembelahan sel ke pembelahan sel berikutnya itu disebut dengan siklus sel. Pada kebanyakan sel, siklus ini terdiri dari 4 proses terkoordinasi, yaitu pertumbuhan sel, replikasi DNA, pemisahan DNA, yang sudah digandakan kedua calon sel anakan, dan pembelahan sel. Pada bakteri, proses pemisahan DNA ke calon sel anakan dapat terjadi bersamaan dengan replikasi DNA. Pada eukariota, tahap pertumbuhan sel umumnya terjadi 2 kali, yaitu sebelum replikasi DNA disebut fase G1 atau GAP1 dan sebelum pembelahan sel atau fase G2. Selanjutnya, eukariota memiliki tahap pembelahan nukleus yang disebut fase M atau mitosis. Bisa dilihat di sini adalah gambar dari siklus sel. Itu tadi pemaparan materi dari saya. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan komen di bawah. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.